Salam dan bahagia untuk seluruh guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Widarini, saya guru bahasa Inggris yang bertugas di SMP Negeri 2 Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Dan saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang koneksi antar materi terkait dengan simpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional pernah menyampaikan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk membentuk suatu masyarakat yang merdeka, bangsa yang merdeka, maka diperlukanlah pendidikan. Nah, terdapat beberapa poin terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya sampaikan. Berikut. Yang pertama, trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara atau KHD kita sangat kenal dengan semboyannya, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, di depan memberi teladan, Ing Madio Mangun Karso, di tengah membangun semangat, dan Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Ketiga hal yang disampaikan Ki Hajar Dewantara dalam semboyannya ini yang disebut dengan trilogi pendidikan merupakan cerminan apa yang harus seorang guru lakukan sebagai pendidik, yaitu memberi teladan, membangun semangat, dan juga memberi dorongan kepada siswa atau anak didiknya. Pemikiran berikutnya dari Ki Hajar Dewantara yang ingin saya sampaikan adalah pendidikan yang menuntun atau among. Seorang guru di sini bertindak sebagai penuntun atau pamong yang mengarahkan anak-anak atau siswanya untuk mampu menggali kodratnya atau menjadikan bakat dan potensinya menjadi optimal. Anak di sini bukanlah dianggap sebagai kertas kosong yang bisa diisi warna apa saja oleh gurunya, tapi mereka sudah memiliki warna sendiri yang merupakan potensinya, di mana guru membantu untuk menguatkan warna tersebut jika warna itu positif dan menyamarkan warna itu jika merupakan sesuatu potensi yang bersifat negatif. Pemikiran berikutnya adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Di sini, kita sebagai guru harus mampu memandang siswa sebagai subjek dari pembelajaran. Artinya, kita harus memberikan pembelajaran yang mengedepankan kebutuhan dari siswa atau anak tersebut. Selanjutnya, budi pekerti. Budi pekerti atau watak maupun karakter di sini merupakan hal yang penting karena dalam pendidikan sesuai dengan apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bukanlah sebatas memberikan pengetahuan yang bersifat kognitif, tapi bagaimana seorang guru menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai luhur kepada seorang anak sehingga mereka mampu menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian harinya. Berikutnya, kodrat alam dan kodrat saman. Pendidikan sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara harus melihat pada kodrat alam dan kodrat saman. Kodrat alam merupakan lingkungan di mana anak itu tumbuh dan berkembang, sedangkan kodrat saman merupakan waktu atau era, zaman di mana anak itu juga tumbuh. Tidak mungkin pendidikan di zaman kolonial kita gunakan di zaman globalisasi seperti saat ini. Jadi bagaimana kita menentukan pendidikan yang sesuai dengan lingkungan maupun zaman di mana anak itu tumbuh dan berkembang. Berikutnya, Trikon. Trikon di sini merupakan 3 asas dalam mengembangkan pendidikan. Yang pertama, continue, yaitu pengembangan pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus, artinya bersifat dinamis menyesuaikan dengan eranya. Kemudian, yang kedua adalah konvergen, yaitu pengembangan pendidikan dapat mengadopsi maupun mengadaptasi dari pendidikan luar. Kita ambil yang positif yang sesuai dengan bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia. Berikutnya, konsentris. Meskipun kita mengadopsi atau mengambil dari luar, tapi kita harus tetap memikirkan kesesuaian nilai-nilai pendidikan dari luar tersebut dengan nilai yang kita miliki sendiri sebagai bangsa Indonesia. Jadi kita tidak melupakan akar kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan ini adalah lingkungan sekolah, rumah atau keluarga, dan juga masyarakat. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, setiap tempat dapat menjadi sekolah. Pendidikan tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah saja, tapi dimulai dari rumah, kemudian sekolah, dan juga akan berlangsung juga di masyarakat. Karena pada
dasarnya tujuan pendidikan adalah mampu menuntun anak menjadi individu, manusia maupun anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan refleksi saya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan bukan sekadar menjadikan anak cerdas secara kognitif saja, tapi juga cerdas secara akhlak dan karakter. Artinya di sini pendidikan bukan hanya sebatas mentransfer ilmu atau dalam konteks pengajaran, tapi lebih dari itu. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai moral, maupun nilai-nilai kemanusiaan kepada anak. Selanjutnya, setiap anak memiliki kodrat, bakat, minat, potensi, dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, di modul ini saya makin menyadari bahwa setiap anak tidak bisa diperlakukan sama. Setiap anak memiliki kemampuannya masing-masing, dan itulah yang harus kita sebagai guru mampu pahami dan akomodir ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, guru bertindak sebagai pamong yang menuntun siswa sesuai kodratnya. Di sini, guru bertindak sebagai penuntun, bukan penuntut. Artinya, ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, kita harus mengetahui bagaimana karakter siswa kita. Kita menuntun mereka untuk mencapai atau menggali bakatnya dengan optimal, bukan menuntut mereka sesuai dengan keinginan kita. Berikutnya, pembelajaran yang dilaksanakan guru harus menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Pembelajaran yang harus dilaksanakan seharusnya bukanlah berpusat pada guru, tapi berpusat pada siswa. Oleh karena itu, kebutuhan siswa dan bagaimana karakteristik siswa harus amat diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ialah keterpaduan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di sini saya menyadari bahwa untuk membuat anak tersebut menjadi manusia yang selamat dan bahagia, bukan hanya tugas seorang guru di sekolah, tapi juga ada peran keluarga dan juga masyarakat. Jadi di sini bagaimana kita sebagai guru mampu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa maupun lingkungan masyarakat untuk mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang baik, nyaman, dan mampu membantu tumbuh kembang anak tersebut. Nah, berikutnya pembelajaran seperti apa yang akan saya rancang sehingga mampu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini yang pertama ialah saya akan mengajak siswa untuk membuat kesepakatan pembelajaran bahasa Inggris. Sebenarnya hal ini sudah saya laksanakan. Jadi saya mengajak siswa untuk menyampaikan pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan dari mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian hal apa yang akan mereka lakukan untuk mencapai hal tersebut. Termasuk juga hal apa yang harus saya lakukan untuk membantu mereka mencapai pembelajaran yang nyaman tersebut. Nah, berikutnya saya menerapkan prinsip 4A atau 4A dalam bahasa Inggris, yaitu attitude, activeness, attendance, assignment. Jadi, dalam prinsip ini, anak-anak saya juga ajarkan untuk mampu bersikap, memiliki karakter yang baik, dan juga aktif di kelas. Sehingga, dengan prinsip ini, saya mampu menginisiasi keaktifan serta menanamkan nilai karakter pada siswa. Berikutnya, menumbuhkan kemandirian belajar siswa melalui flipped classroom learning. Jadi saya menggunakan metode flipped classroom learning di mana anak-anak saya ajak atau dorong untuk mereka belajar menggali materinya di rumah, kemudian membawa hasil diskusi atau hasil pembelajaran mereka ke sekolah untuk didiskusikan bersama. Dan latihan dilaksanakan di rumah. Jadi dengan flipped classroom mereka dapat lebih mengeksplorasi kemampuan dirinya. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran bahasa Inggris yang interaktif dan menyenangkan. Jadi sebagaimana kodrat alam dan zaman, di sini kodrat zaman, saya coba menerapkan teknologi, contohnya seperti aplikasi gamifikasi untuk membuat latihan yang dilaksanakan atau dikerjakan siswa menjadi lebih menyenangkan, tidak monoton, hanya melihat pada lembar kertas soal, kemudian mereka harus menjawabnya, menulisnya di buku latihan seperti itu. Nah, itu tadi tentang koneksi antar materi setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video saya ini bisa memberikan sesuatu yang baru kepada Bapak Ibu guru sekalian, dan saya ucapkan terima kasih.